Bab 242 Tingkat pelatihanku. Devan tidak membuka matanya saat mendengar seseorang masuk. Sepertinya, Bitinia yang masuk. Bitinia bisa dibilang sebagai orang kepercayaan yang paling lama dikenal Devan setelah kepulangannya. Meski Bitinia menganggap dia adalah pelayannya, dia tidak pernah berpikir seperti itu. Tidak ada banyak kekhawatiran di antara mereka berdua. "Gosok punggungku," kata Devan langsung ke Bitinia. Namun, tanpa sepengetahuan Devan, bukan Bitinia yang masuk, tapi Caleb. Mendengar itu Devan justru meminta dirinya untuk dihampiri dan digosok punggungnya. Wajah cantik Caleb berubah beku. Bajingan ini sangat menikmatinya. Apa dia begitu sering meminta bantuan dewa perang untuk menggosok punggungnya? Yuri adalah dewa perang dan dia dipanggil untuk menggosok punggung pria. Caleb bisa mengerti betapa hancurnya perasaan Yuri saat itu. Semakin dia memikirkannya, Caleb semakin marah. Tapi dia tahu bahwa dengan kekuatannya, mencoba membunuh Devan sekarang adalah tindakan bodoh. Bahkan jika itu adalah serangan diam-diam, perkiraan tingkat keberhasilannya kurang dari 1%. Caleb menghela napas pelan dan berjalan di belakang Devan. Dia mulai mengusap punggung Devan. "Yo, aku tidak mengira kamu bisa menggosok punggung dengan baik, aku akan memintamu untuk menggosok punggungku lagi nanti." Devan merasakan kekuatan di punggungnya dan mengangguk puas. Dia benar-benar menikmatinya. Beberapa kali, Caleb bertanya-tanya. Sekarang, apa dia bisa melakukan hal beresiko? Bisakah dia mematahkan leher Devan? Tidak. Kekuatan Devan sudah mencapai tingkat yang tidak bisa dia mengerti. Kalau bertindak gegabah, Anda hanya akan gagal. Teknik Caleb bagus, itu karena dia sering menggosok punggung Yuri. Tanpa diduga, sekarang dia harus menggosok punggung pria yang bau. Nikmatilah selagi bisa. Ada kilatan di mata Caleb. Tapi segera, dia memasang wajah tersenyum. Devan semakin nyaman saat Caleb tiba-tiba berhenti bergerak. Dia mau bertanya kepada Caleb kenapa dia tidak menekannya. Tiba-tiba terdengar suara gemericik air. Ketika dia membuka matanya, dia melihat tubuh yang indah. Dia adalah seorang wanita tanpa perlengkapan dan dia berdiri di tengah kolam. Dia berdiri di sana. Devan terdiam sejenak, sebab dia mengira Bitinia yang masuk. Dia tidak mengenal wanita di depannya. "Kamu, siapa kamu?" Ekspresi Devan berubah. "Tuan Muda Amor, aku Caleb, pelayan baru di Mansion Sauron. Ini hari pertama aku melayanimu. Apa Tuan puas dengan pelayananku?" Caleb memasang senyum manis di wajahnya dan sedikit rasa malu. Caleb dalam baju sirah terlihat heroik. Setelah melepas baju sirahnya, dia menjadi manis kembali pelayan baru. Devan terkejut dan segera berkata, "Pergilah, aku tidak membutuhkanmu untuk menggosok punggungku." "Tuan Muda Amor, apa menurutmu teknikku tidak bagus atau aku tidak cukup cantik?" Caleb memasang ekspresi sedih di wajahnya. "Kamu punya teknik yang bagus dan kamu cantik." Devan menatap Caleb. Nilai wajah wanita ini tidak sempurna, tapi lebih dari 9 poin dan ada semangat kepahlawanan di antara alisnya. Sosoknya adalah sosok yang sehat dan sedikit berotot. Kelihatannya pas, bahkan ada garis rompi. Sepertinya dia berolahraga secara teratur, tapi kulitnya cerah. Dia pasti seorang wanita muda yang sering berolahraga di dalam ruangan. "Kalau begitu, Tuan Muda Amor, kenapa Tuan mau aku pergi?" Caleb tidak hanya tidak pergi, tapi dia melangkah lebih dekat. Ini membuat semangat Kirin di tubuh Devan mulai bergerak. "Tidak. Jangan sampai jadi seperti binatang buas." Padahal, Devan pernah berhubungan seks dengan 3 wanita. Tapi dia tidak ingin berhubungan seks dengan wanita begitu saja. Apa perbedaan antara itu dan binatang itu? Tapi darah Kirin di tubuhnya terus mendorongnya ke sisi binatang itu. Ini membuat Devan sangat bingung.
Kirin ini, dia tidak mesum, kan? Kenapa dia tidak bisa mengendalikan diri ketika melihat seorang wanita? Sebenarnya, ada yang tidak diketahui Devan Kirin tidak seperti ini. Kirin adalah binatang buas, ketika mereka memancarkan ki. Mereka akan mencari pasangan dan mereproduksi generasi berikutnya. Dan manusia adalah hewan yang memancarkan sepanjang tahun. Menggabungkan keduanya. Selain itu, Kirin adalah binatang kuno yang aneh, termasuk dalam garis keturunan yang langka. Umumnya, semakin langka spesiesnya, semakin rendah kesuburannya. Karena itu, jika Kirin jantan bertemu dengan Kirin betina, mereka tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk menabur benih dan berharap bisa melanjutkan keturunan. Inilah alasan kontrol Devan rendah. Saat daya tariknya cukup kuat, sisi binatang buas itu akan mengambil alih, yaitu perubahan Kirin. Devan setelah itu terasa dan semuanya masih ada, tapi tubuhnya sedikit di luar kendali. Seolah-olah tubuhnya sudah dikendalikan oleh sifat binatang. Jangan seperti ini, jadilah pelayanku, aku tidak akan tidur denganmu. Devan menelan ludah, berusaha menekan semangat Kirin di tubuhnya. Tapi, Tuan Muda Amor, aku mau menemanimu, aku mau menjadi wanitamu. Sejak aku datang ke Mansion Sauron, aku sudah mendengarkan cerita mereka tentangmu. Tuan sangat kuat, Tuan adalah pahlawan yang hebat, kata Caleb penuh kekaguman. Tidak ada manusia yang tidak suka orang lain memuji dirinya. Devan punya nilai kekuatan yang tinggi, namun bukan berarti dia orang suci. Dia baru berusia 20-an. Pria pada usia ini tidak punya banyak pengekangan terhadap wanita. Terlebih lagi, wanita ini sangat cantik. Dia juga bilang bahwa dia adalah pahlawan yang hebat dan sangat mengaguminya. Dia percaya bahwa saat ini, tidak ada pria yang bisa menolak kecantikan yang begitu menakjubkan. Tapi Devan memegang kendali. Lagi pula, ini bukan seniornya yang tidak bisa menekan perubahan Kirin. Dia tidak ingin pelayan kecil yang mengaguminya mengulangi kesalahan malaikat maut putih. Pergi, kamu benar-benar tidak perlu, kata Devan dengan suara yang dalam. Caleb terdiam sesaat. Dia tidak pernah berpikir bahwa Devan masih bisa bertahan di tingkat ini. Apa dia benar-benar bisa menahan sampai sejauh ini? Dia tidak percaya. Sampai titik ini, Caleb benar-benar tidak boleh menyerah. Dia maju menuju Devan. Tuan Muda Amor, tolong manjakan aku. Kata-kata Caleb membuat Devan benar-benar kehilangan akal. Lagi pula, kata ini hanya bisa digunakan oleh kaisar bagaimanapun. Ini adalah pelayan yang ditemukan Bitinia, tidak perlu berpura-pura menjadi orang suci, kan? Devan akhirnya memeluk Caleb. Kamu, berapa tingkat pelatihanmu? Ketika dia akan kehilangan akal pada akhirnya, Devan masih tidak lupa bertanya kepada Caleb tentang tingkat pelatihannya. Kalau pelatihan Caleb terlalu rendah, jangan sakiti dia. Caleb terkejut, tidak menyangka Devan akan menanyakan hal ini. Namun, dia bukan satu-satunya prajurit di Mansion Sauron ini, jadi dia tidak menyembunyikan apapun. Tuan Muda Amor, pelatihanku sampai tingkat Diamond. Tingkat Diamond? Bukankah itu pas? Persyaratan tingkat pelatihan minimum untuk bisa menahan perubahan Kirin Devan adalah tingkat Diamond. Saat itu, basis pelatihan malaikat maut putih lebih rendah dari tingkat Diamond, dan Devan masih mengingat dengan jelas kejadian yang menyedihkan itu. Mengetahui bahwa Caleb sebenarnya memiliki basis pelatihan tingkat Diamond, Devan tidak peduli lagi. Sisik merah muncul dari permukaan tubuhnya. Tanduk tumbuh dari kepalanya. Ekor tumbuh dari belakang. Perubahan Kirin dimulai. Bersambung. Bab 243. Devan kebal terhadap semua racun. Caleb tercengang saat melihat perubahan pada Devan. Monster macam apa ini? Awalnya, Caleb sudah siap.
Dia siap mengorbankan diri untuk membunuh Devan. Tapi ketika dia melihat perubahan Devan, dia tercengang. Dia tidak ingin jadi monster. Dia mau berteriak minta tolong. Namun, telapak tangan Devan dengan cakar tajam langsung menutup mulutnya. Yuri sedang memberi makan ikan di kolam, tapi dia selalu merasa sedikit gelisah. Gadis itu, Caleb, bertingkah sedikit aneh, tapi dia tidak tahu apa yang salah. Bagaimanapun, dia bertatung dengan Devan di depan Caleb. Hanya untuk menunjukkan kepada Caleb bahwa Devan tidak terkalahkan. Bahkan nilai kekuatannya dan Devan jauh berbeda, terlebih lagi Caleb yang nyaris mencapai tingkat diamond. Dengan kekuatan Caleb, hanya ada satu cara untuk membunuh Devan. Hanya ada satu cara. Yuri tiba-tiba kepikiran sesuatu. Bukan tidak mungkin prajurit tingkat rendah membunuh prajurit tingkat tinggi, terutama prajurit wanita. Ada racun di pasar gelap bernama Wewangin Dewi Kematian. Racun ini sangat ganas. Setelah meminumnya, kulit, air liur dan cairan tubuh wanita tersebut akan menjadi sangat beracun. Begitu seorang pria bersentuhan dengan kulit, air liur atau berhubungan seks dengannya, dia akan teracuni dan mati. Tentu saja, prajurit wanita yang menggunakan wewangian Dewi Kematian juga akan teracuni sampai mati. Hal yang paling menakutkan adalah tidak ada penawar untuk racun ini. Selain itu, racun itu dikembangkan khusus untuk para pejuang. Racun itu juga tidak bisa dihilangkan dengan tenaga dalam. Dengan kata lain, terlepas dari berhasil atau gagal, prajurit wanita harus membayar dengan hidup mereka. Caleb tidak bermaksud. Terakhir Yuri melihat Caleb. Caleb mengatakan sesuatu padanya. Dewa perang, bahkan di kehidupan selanjutnya, aku akan mengikutimu. Kalimat inilah yang terus membuat Yuri gelisah. Sekarang, dia tiba-tiba memikirkan wewangian Dewi Kematian. Caleb, apa dia mau menggunakan wewangian itu untuk membunuh Devan? Dengan kepribadian gadis konyol ini, itu pasti mungkin. Memikirkan hal ini, Yuri segera mencari Caleb. Caleb, Bitinia, apa kamu melihat Caleb? Yuri melihat Bitinia, meraih bahu Bitinia dan bertanya. Aku tidak melihatnya. Bitinia menggelengkan kepalanya, ada apa? Bagaimana dengan Devan? Yuri terus bertanya. Tuan Muda Amort sedang mandi, jawab Bitinia. Setelah mendengar kata-kata Bitinia, mata Yuri terbelalak. Di kamar mandi, bukankah itu waktu terbaik? Tanpa basa-basi, dia langsung bergegas menuju kamar mandi. Bitinia tidak tahu apa yang terjadi, jadi dia juga mengejarnya. Lausenter, Tuan Muda Amort sedang mandi, teriak Bitinia ke arah Yuri. Sayangnya, Yuri tidak mendengarkan sama sekali. Dia langsung mendorong pintu terbuka. Kemudian, dia melihat Caleb tergeletak di tepi bak mandi. Dia terus memuntahkan darah dari mulutnya, darah hitam. Melihat Caleb, Yuri melepas jubah yang dikenakannya dan mengenakannya di punggung Caleb. Caleb, kenapa kamu bodoh sekali? Dewa perang, aku sudah membalaskan dendammu. Caleb memuntahkan darah dari mulutnya, tapi ada senyuman di wajahnya. Dia melakukannya. Devan menyentuh tubuhnya, air liurnya dan berhubungan seks dengannya. Secara umum, salah satu dari ketiga hal ini bisa membunuh lawan. Devan pada dasarnya menikmati paket lengkap. Mustahil untuk bertahan hidup. Yuri memeluk Caleb dengan erat, air mata mengalir di wajahnya. Dia tidak berani menggunakan tenaga dalamnya untuk mengeluarkan racun Caleb. Karena, jika dia melakukan itu, Caleb akan meninggal lebih cepat. Setelah wewangian Dewi Kematian digunakan, itu pasti akan menyebabkan kematian. Bahkan para dewa tidak bisa menyelamatkannya. Itulah yang diketahui semua orang. Dilihat dari keadaan Caleb, dia pasti menggunakan racun terlarang ini. Itu adalah racun yang susah payah Caleb dapatkan.
Sepertinya Caleb sudah lama merencanakan untuk membunuh Devan dengan racun itu. Maafkan akulah yang menyakitimu. Yuri menangis terseduh-seduh. Tuan Muda Amor, apa yang terjadi? Bitinia memandangi pemandangan ini dengan tatapan kosong. Dia tahu Caleb, sepertinya sahabat Yuri. Bagaimana dia bisa ke kamar mandi? Devan juga tidak mengerti apa yang dilakukan wanita di depannya. Wewangian Dewi Kematian, dia juga tahu jenis racun ini pertarungan terakhir seorang wanita dengan mengorbankan nyawanya. Tanpa adanya kebencian yang besar, tidak ada wanita yang mau melakukan ini. Lagi pula, ini bukan cuma tentang menghilangkan nyawa sebelum kehilangan nyawanya, dia dipermainkan oleh lawan sekali lagi. Dia tidak ingat, dia berseteru dengan Caleb. Kita bertengkar? Tanya Devan, menatap Caleb. Caleb tidak menjawab. Tapi Yuri berkata sambil menangis, namaku Yuri Bohlin. Namanya Yuri Bohlin. Setelah mendengarkan Yuri menyebutkan namanya, Devan dan Bitinia terdiam. Lawson ketiga adalah Yuri Bohlin. Kamu adalah dewa perang dari keluarga Bohlin, Jarod Bohlin itu adikmu. Devan tidak bisa menerima ini untuk sementara waktu. Ya, Yuri mengangguk. Devan, bunuh aku minta maaf atas keluarga Bohlin dan aku tidak bisa membalaskan dendam saudaraku. Kata Yuri pelan. Dewa perang, aku sudah membalaskan dendam saudaramu. Kata Caleb. Gadis bodoh, aku lupa memberitahumu, dia kebal terhadap semua racun. Yuri mendesah. Bahkan, Yuri sudah pulih ingatannya. Saat dijemput oleh Devan, dia sudah memulihkan ingatannya. Ketika dia mengetahui bahwa dia adalah Yuri, dia hampir pingsan. Dia sebenarnya memilih keluarganya sendiri membunuh dua dewa perang dari keluarga Bohlin. Dia juga mengeluarkan surat tantangan untuk menantang. Dia konyol kalau dipikir-pikir. Ternyata setelah hilang ingatan, dia hanya ingat nama Devan. Bukan karena dia pelayan Devan, tapi karena dia adalah musuhnya. Musuh yang membunuh adiknya. Dia benar-benar menjadi pelayan musuh. Dia juga menerobos keluarga Bohlin untuk musuh. Saat itu, Yuri hampir putus asa dan bunuh diri. Tapi dia tidak bisa mati. Dia belum bisa membalaskan dendam untuk adiknya. Tapi, apa dia masih bisa melakukannya? Kalau dia tidak punya pengalaman dengan Devan, dia akan membunuh Devan tanpa ragu. Kalau nilai kekuatan tidak cukup, dia akan menggunakan sewewangian Dewi Kematian. Tapi setelah pengalaman itu, sulit baginya untuk memulai. Belakangan, dia bahkan tahu dari Vexana bahwa Devan kebal terhadap semua racun. Mengetahui ini, Yuri sadar bahwa dia takut balas dendam akan sia-sia. Semua racun. Caleb menatap Yuri dengan tak percaya. Dia melihat Devan lagi. Ternyata Devan tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan. Meski wewangian Dewi Kematian sangat kuat, nyatanya dia tidak teracuni seperti wanita beracun itu. Karena wewangian Dewi Kematian dikembangkan oleh wanita beracun sesuai dengan situasinya sendiri. Devan mengalahkan wanita beracun itu. Bagaimana mungkin Devan diracuni hanya dengan wewangian Dewi Kematian? Bersambung.